untuk meroleplaykan soal kemandirian. Jadi misalnya anak sudah usia 10-11 tahun, itu masih dibantu gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Anak usia 10 sampai usia 10 tahun ke atas kalau ada persoalan, idealnya Bapak Ibu ya, kalau ada persoalan, penyelesaian persoalan itu seperti Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, kalau Minta Allah mic lah. sebutkan inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi kalau punya anak yang umur 10 tahun ke atas itu, salah satu pola pengasuhan yang paling pasti itu adalah pola Nabi Ibrahim. Jadi seperti apa pola Nabi Ibrahim? Itu pola yang bisa membentuk Nabi Ismail menjadi mandiri. Jadi kalau ada persoalan, Nabi Ibrahim itu menanyakan kepada Nabi Ismail, bukan segera dibantu, tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, menurut kamu bagusnya gimana? Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Menurut kamu bagusnya gimana? Jadi anak-anak, itulah sebabnya para ahli di dunia padri keayaan itu menyebutkan kalau punya anak umur 9-10 tahun ke atas, kalau ada dia persoalan, kalau mau dilatih kemandiriannya, jangan langsung selesaikan. Kalau ada Bapak Ibu punya anak umur 9-10 tahun ke atas, ada anak curhat ke ibu pun, aku tadi di sekolahan dibully atau di apalah gitu ya. Biasanya ibu nggak langsung menyelesaikan, nyerahkannya ke ayah, karena ayah di IC-nya di usia 9 sampai umur 15 tahun ini. Nah, kemudian kalau ayah yang menangani, nah ayah polanya seperti yang tadi saya sebutkan, itu pola Nabi Ibrahim itu. Nah, bisa jadi Bapak dan Ibu ketika anak ini di usia 9 sampai 15 tahun, satu tadi dia nggak mendapatkan ayah yang melatihkan kemandirian, potensi mandirinya, bisa jadi ayahnya tiada, maksudnya ayahnya secara fisik, tapi ayahnya nggak tahu caranya untuk melatih kemandirian itu. Nah, untuk 15 sampai 25 tahun, itu idealnya kalau dalam ilmu fadri atau ilmu karakter, itu biasanya kemandirian itu sudah internalize di dalam diri anak-anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, biasanya kalau anak laki-laki agak lebih maju sedikit, biasanya 13-14 itu dia sudah internalize kemandirian itu. Ideal ya, ideal. Anak laki-laki biasanya 15-16 itu kita sudah nggak butuh lagi menyuruh sebenarnya, tapi kita tidak memberikan instruksi, tapi kita lebih banyak hanya memberikan semacam bimbingan. Kita tidak lagi memaksa untuk dia bisa mandiri, tetapi kita lebih banyak sebenarnya melibatkan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini idealnya. Nah, idealnya anak di usia ini 15-23 tahun sampai 25 tahun itu internalisasi, kita sudah ada kemandirian di sisi dia. Nah, kemudian dari mana bisa mendapatkan anak yang di usia 15 tahun ke atas ini sudah internalisasi mandiri di dalam dirinya itu, ada kemandirian dalam dirinya itu, mau tidak mau ini kita harus lihat dulu di tahap perkembangan sebelumnya. Nah, kita lihat dari awal ya Ibu Bapak ya. Ini idealnya anak nanti akan punya kemandirian yang utuh, terinternalisasi di usia 15 tahun ke atas. Saya punten Bapak Ibu saya menyebutkan 0-15 tahun ini karena saya mengambil secara garis besar saja bahwa proses tumbuh kembang pendampingan pengasuhan itu yang paling ideal itu adanya di usia 0 sampai 15 tahun. Jadi pembentukan, pengenalan, pembiasaan itu nanti umur 15 tahun ke atas biasanya kita sudah panen gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau soal mandirian akan membiasakan itu di umur 0 sampai 15 tahun. 0 sampai 15 tahun atau 16 tahun. Nanti 16 tahun ke atas kita sudah susah untuk melatihkan itu kepada anak-anak kita karena banyak hal secara fitrah dia sudah nggak dekat sama kita ya. Nah, kita lihat di usia 0-8 tahun itu usia 0 sampai 2 tahun itu kemandirian itu dilakukan oleh seorang yang bernama ibu itu, namanya bonding ya Bapak Ibu ya. Nah, stimulasi kemandirian lewat bonding. Nah, biasanya ini lewat apa ya ibu-ibu ya, lewat kata-kata misalnya menyebutkan sesuatu gitu. Misalnya apa dia bisa bisa ngasih gitu ya, dia cari asinya sendiri dari puting ibunya sendiri, terus ibunya memberikan apresiasi gitu ya. Kemudian anaknya misalnya minum atau makan sesuatu, biasanya jarang mengatakan pada anaknya, Allah nak gitu ya, kamu sudah bisa minum sendiri gitu, padahal sebenarnya kan dia nggak bisa minum sendiri, tapi kita sudah berikan apresiasi. Itu yang kita sebut dengan pembentukan kemandirian lewat bonding di usia 0 sampai 2 tahun. Nah, kemudian usia 2 sampai 4 tahun itu mengenalkan kemandirian lewat bonding ayah. Nah, Bapak Ibu mungkin Bapak masih ingat ya, ketika anak berusia 2-4 tahun ini Bapak sering main gulat ya kalau dengan anak laki-laki. Betul ya Bapak ya, main gulat. Itu salah satu pengenalan kemandirian sebenarnya, awal pengenalan kemandirian gitu. Misalnya dia main gulat,
apa gitu, lagi bermain itu kan main gulat yang skin touch lah Bapak Ibu ya. Skin touch itu biasanya ada hal-hal misalnya apa dia ngambil sendiri barangnya itu, terus kemudian kita memberikan apresiasi. Usia 4 sampai 7 tahun itu stimulasi kemandirian itu lewat bermain bersama. Nah, saya agak sedikit menekankan Bapak Ibu, bermain bersama. Jadi kalau bermain bersama itu adalah yang dianjurkan oleh para ahli fadri, gitu ya. Berbeda dengan bermain dengan. Jadi bermain bersama itu adalah ayahnya gitu, atau ayah ibunya yang bermain dengan anak-anaknya di usia 4 sampai 7 tahun itu terikat dan terlibat. Jadi kalau anaknya bermain, ayahnya nggak nonton. Nah, jadi ayahnya ikut terlibat dalam bermain. Nah, ini salah satu proses bentuk kemandirian. Lewat ayahnya terlibat itulah, terikat dan terlibat itulah, nanti proses kemandirian itu dilatihkan secara baik kepada anak-anak kita. Misalnya apa, kalau kita lagi main bola dengan anak kita gitu ya, kalau ayahnya terikat dan terlibat, misalnya anaknya bisa ngambil bola, gitu, ayahnya memberikan apresiasi, itu sederhananya seperti itu. Nah, target kita, Bapak Ibu, dalam pembentukan kemandirian di usia 0 sampai 8 tahun itu, saya menuliskan di bawah ini namanya citra diri atau self-image, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, 0-8 tahun itu, kita membentuk self-image kepada anak kita, kan kita sering mengatakan, ya Allah hebat banget, Alhamdulillah, anak ayah bisa ngambil bola sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Ya Allah, Alhamdulillah, anak ayah bisa megang makanan sendiri, anak ibu bisa. Nah, itu sering kita menyebutnya di dunia fadling self-image gitu, untuk citra diri. Target kita adalah anak-anak kita di umur 0-8 tahun itu mengatakan kepada dirinya, kan, aku bisa kan ngambil bola sendiri gitu. Nah, ini basic dari kemandirian gitu ya. Jadi anak-anak 0-8 tahun itu kenyang gitu Bun, dengan apresiasi dari ayah dan ibunya, sampai dia mengatakan ke dirinya, kan aku kan kalau nangis aku bisa begini, kan kalau bolanya jatuh aku bisa ngambil sendiri. Nah, ini yang paling penting. Yang menjadi tantangan ibu dan bapak adalah di usia 8 tahun ini dia nggak mendapatkan 3 stimulasi ini, sehingga nggak punya lapisan-lapisan di usia 8 tahun, gitu ya. Dari 8 tahun itu dia nggak pernah dipuji, nggak pernah dihargai, nggak punya pengalaman gitu budaya, gitu. Bisa jadi karena persoalan pertama 0-2 tahun ibunya nggak melakukan bonding, itu bisa jadi. Atau bisa jadi 2-4 tahun ayahnya nggak terikat dan terlibat. Atau bisa jadi ketika bermain, ayahnya bermain dengan, bukan bermain bersama anak. Terbaik bermain dengan. Kalau bermain dengan itu Bapak dan Ibu adalah anak asik bermain, bapaknya terikat tapi nggak terlibat. Gitu udah ya. Misalnya anaknya bisa ngambil bola, gitu ya. Anaknya bisa ngambil bola, terus anaknya biasanya 4-7 tahun itu ngelihat ke ayahnya. Kenapa dia harus ngelihat ke ayahnya? Kenapa itu Bapak Ibu? Karena butuh self-image gitu ya. Nah, itu usia 8-15 tahun. Nah, secara ilmu karakter atau ilmu dunia kekayahan, Bapak Ibu, ini periode terakhir sebenarnya untuk sampai, kalau di periode 8-15 tahun ini, sang ya, insya Allah 15-16 tahun ke atas, semua yang disimulasikan itu, kemandirian yang disimulasikan itu sudah ada terinternalisasi di dalam diri anak kita, gitu ya. Makanya kalau kita mendapatkan anak kita di SMA, sholat subuh nggak perlu lagi dibangunkan, itu udah ya, gitu, handuk misalnya nggak taruh di mana-mana, gitu udah. Makan bisa piringnya taruh di belakang, tinggal kita ingatkan, misalnya gitu. Nah, itu didapatkan dari proses kerja keras kita di usia 0 sampai 15 tahun. Udah Bapak Ibu ya. Tantangan kita adalah ketika anak kita di usia ini, dia nggak mendapatkan kemandirian. Nah, ini yang kita mau diskusikan, Bapak dan Ibu. Ini contoh proses saja, ayah bunda ya. Proses kemandirian. Kemandirian itu bisa dilihat dari sikap dan sifat. Tadi saya menyebutkan virtue, itu fitrah dan potensi. Bahwa kemandirian itu adalah ada gitu Bapak Ibu ya. Bukan tidak ada. Karena itu Allah berikan kepada setiap orang. Ya, jadi ada fitrah potensi itu. Nah, tugas kita adalah yang ini. Proses ini tugas pengasuhan nih Bapak Ibu. Tugas guru di sekolah, tugas kita di rumah, proses keyakinan dan pembiasaan sehingga muncul menjadi value gitu bagi anak-anak kita. Nah, value ini sudah menjadi tindakan dan ujaran itu bagi anak-anak kita. Ini biasanya kita lihat umur 15 tahun ke atas. Gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kata para ahli itu butuh waktu luar biasa sampai proses internalisasi itu. Jadi Ibu dan Bapak, kalau ada anak-anak kita belum mandiri umur misalnya
14-15 tahun nggak usah marah-marah dulu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi prosesnya memang lama gitu ya. Apalagi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin lupa untuk menguatkan proses ini. Ini ringkasan saja. Tadi Bapak Ibu ya, saya menyebutkan ini biasanya 08 tahun ini yang self image ini, citra diri ini. Ini memang kita Ibu, khususnya Ibu agak royal Ibu untuk memuji, mengakui gitu anak-anak, karena terus banyak diakui, dipuji, anak-anak akan punya di bawah diri, di bawah sadarnya itu tadi yang saya sebutkan. Kan aku kan bisa ngombol bola sendiri, kan aku kan bisa begini gitu Bapak Ibu ya. Itu dialog internal mereka. Itu modal kita ini. Nah, banyak sekali Bapak Ibu anak-anak kita yang umur 15 tahun ke atas bermasalahnya di sini. Di senior 8 tahun ini. Ya Bapak Ibu ya. Masalah paling banyak ya. Yang kedua adalah masalahnya di umur 8 sampai 15 tahun. Tadi masalahnya ayahnya nggak terlibat. Atau antara ayah, ibu dengan pihak sekolah tidak sama kata sepakatnya. Di rumah misalnya ketika anak usia 9 sampai 15 tahun, polanya sudah sepola Nabi Ibrahim. Pola Nabi Ibrahim itu kan berhadapan dengan Ismail di Asyafat 102 itu, Nabi Ibrahim tidak lagi menjadi seorang teacher, tapi Nabi Ibrahim sudah berubah menjadi seorang coach, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah, biasanya di rumah ketika punya anak usia 9 sampai umur 15 tahun itu, orang tua sudah berubah menjadi coach gitu, sementara guru tidak berubah dirinya menjadi coach gitu. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa juga. Baik, kemudian pertanyaannya, ayah muda yang milik Allah Ta'ala, jawaban yang pertama ada apa? Kenapa anak kita nggak mandiri di usia-usia SMA ke atas, belum mandiri juga gitu ya. Saya sekali lagi menggarisbawahi Bapak dan Ibu, bukan anak kita tidak mandiri. Mandiri itu setiap anak punya kemandirian. Cuman adalah bisa jadi anak tidak punya kebiasaan untuk mandiri itu ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi bukan anak tidak punya kemandirian, semua anak punya kemandirian, potensi kemandirian. Bisa jadi kenapa anak kita nggak mandiri karena usia kronologis lebih matang dari usia psikologis. Ini maksudnya usia biologisnya lebih matang dari usia psikologisnya. Jadi usianya sudah 14 tahun, usia 15-16 tahun, tapi kematangan berpikirnya itu lebih mundur dari kematangan biologisnya. Biasanya anak-anak di usia ini memang bisa jadi dia nggak percaya diri, bisa jadi kalau nggak percaya diri dia nggak mandiri, dia nggak bertanggung jawab gitu. Kenapa? Karena badannya berkembang terus, tetapi perkembangan psikologisnya, perkembangan emosionalnya, perkembangan intelektualnya nggak maju-maju. Udah Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sebenarnya target kita adalah supaya anak kita di usia SMA itu bisa mandiri, itu Bapak Ibu sudah internalize dalam dirinya. Harusnya ini dibalik. Ya, idealnya ini. Anak di usia 15 tahun ke atas itu, usia psikologisnya harus lebih matang dari usia kronologisnya harusnya. Jadi kalau anak Bapak Ibu 15 tahun secara kronologis, secara biologis, harusnya usia psikologisnya di atas 15 tahun. Gitu ya Bunda ya. Gitu. Jadi kalau di atas psikologisnya lebih matang dari usia kronologisnya, insya Allah Bapak Ibu ya, empatinya akan kuat. Gitu ya Bunda ya. Kalau empatinya kuat, dia tidak akan membiarkan orang lain mengerjakan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Gitu Bapak Ibu ya. Kontrol dirinya juga akan kuat, percaya dirinya akan kuat, kemandiriannya otomatis akan menjadi bertambah baik. Nah, apa penyebab usia kronologis lebih matang di usia psikologisnya? Satu, salah asuh di masing tahap perkembangan. Itu satu. Nah, apa contohnya Bapak Ibu? Misalnya tadi saya contohkan, di umur 8 tahun harusnya anak-anak kita mendapatkan banyak stimulasi tentang kemandirian. Dia harus mendapatkan cerita tentang Rasulullah yang mandiri. Dia harus mendapatkan pujian-pujian dengan hasil pekerjaan dia yang mandiri. Gitu ya. Tapi di usia itu bisa jadi ada ayah ibu yang lupa untuk memberikan itu. Jadi anak-anak nggak punya bahan itu di bawah sadarnya kita ya. Jadi self image-nya nggak terbentuk. Jadi self image itu lagi saya menguatkan. Self image itu adalah anak ngomong sama dirinya. Aku ini bisa loh, bisa masak sendiri loh. Aku bisa loh ngambil es sendiri. Aku bisa loh ngambil ini sendiri. Itu self image. Itu modal untuk anak-anak kita punya self concept mandiri di usia 15 tahun ke atas. Nah, atau bisa jadi salah asuh di masing tahap perkembangan itu tadi yang saya sebutkan. Anak kita usia 9 sampai umur 15 tahun yang harusnya dia tidak lagi distimulasi, harusnya dia disimulasi. Itu Bapak Ibu, harus disimulasi. Nah, dia nggak mendapatkan itu dari Bapak dan Ibunya. Harusnya anak kita di usia 0 sampai 8 tahun dia dipuji, dan anak kita di usia 9 sampai 15 tahun
nggak pas lagi kalau dipuji, gitu Bapak Ibu ya. Harusnya dia dihargai, gitu Bapak Ibu ya. Nah, proses ini yang salah tempat ini yang membuat anak-anak kita usia kronologisnya berkembang dengan baik, dengan usia biologisnya berkembang dengan baik, tapi kematangan psikologisnya nggak berkembang. Contoh ya Bapak Ibu, anak kita kalau di sekolahan atau di rumah, misalnya kalau anak-anak 0 sampai 8 tahun itu, kita mengatakan di dalam kelas misalnya, atau kepada anak-anak, apa kabar gitu. Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar gitu. Itu anak senang tuh, senang gitu. Tapi kalau anak bunda, anak ayah umur kelas 4 SD, 5 SD ke atas itu, kalau kita tanya pagi-pagi ke dia, apa kabar? Alhamdulillah, apa gitu. Sebel dia Bapak Ibu. Gitu, gak seneng dia. Gitu ya. Karena perkembangan emosional udah gak mungkin gitu Bapak Ibu ya. Sehingga apa? Sehingga kita salah memposisikan. Anak-anak di usia itu harusnya kita sudah bicara filosofis, tapi masih bicara seperti itu, Bapak Ibu ya. Anak-anak di usia itu harusnya tidak lagi dipuji, tapi dihargai. Kita masih memuji, Bapak Ibu ya. Baik. Atau bisa jadi di usia 9-10 tahun ke atas itu, kalau anak-anak ada masalah, yang lebih banyak menghandle itu ibunya, gitu Bapak Ibu ya. Ibunya, misalnya handuk habis mandi taruh di mana-mana, ibunya tidak memberikan tidak melatih anaknya untuk berpikir, tapi ibunya ngomel, gitu Bapak Ibu ya gitu. Kan, handuk kan, handuk, handuk. Jadi sepanjang dia berumur 9, 10, 11, 12 tahun itu, dia nggak terlatih dengan tahap perkembangan yang dia inginkan sebenarnya. Tapi yang dia dapatkan apa? Dia seperti anak kecil, gitu benar ya. Nanti ketika dia menikah, handuk itu tuh taruh di mana-mana juga, gitu loh. Karena nggak diberikan, nggak diatur. Kalau tadi saya sebutkan, Nabi Ibrahim itu polanya, anak-anak umur 9 sampai umur 15 tahun, diajak untuk mandiri. Caranya seperti apa? Istilahnya BMM, gitu Bunda ya, berpikir, menganalisa, dan memutuskan. Jadi kalau handuknya taruh di mana-mana, kalau istilahnya pola Nabi Ibrahim, kita akan bilang kepada anak kita, Abang, Mbak, Mas, menurut Mas, handuk itu pantasnya taruhnya di mana? Gitu ya. Gitu. Terus anak bilang, ya kalau aku sih harus ditempatkan di ada tempat yang basah. Nah itu analisa dia. Makasih ya Mas sudah memberikan analisa gitu. Sekarang menurut Mas keputusannya apa? Handuknya gimana taruhnya? Dia taruh di tempat yang ini. Itu yang kita latihkan, itu pas buat anak itu, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Tapi kalau itu kita bilang, yang tadi saya sebutkan, anak udah umur 10 tahun, udah kelas 4, 5, gitu ya, makan dia belum habis, kita selalu bilang gitu, nyisa lagi, gitu ya, Bapak Ibu. Dan sesuai tahap perkembangan, apa yang terjadi? Biologisnya nambah terus, tapi kematangan psikologisnya nggak berkembang. Yang kedua, fitrah yang tidak berkembang. Tadi Bunda ya, fitrah mandiri ini tidak dikembangkan, modalnya ada tapi tidak berkembang. Bisa jadi apa? Bisa jadi ibunya, anaknya misalnya anaknya akan menyelesaikan sebuah persoalan, gitu ya. Tapi ibunya mungkin bilang gitu, udah Mas, kamu konsentrasi belajar aja. Padahal sebenarnya dia yang paling penting nih, ibu. Itu yang paling penting gitu. Nah, kemudian roadmap pengasuhan yang tidak jalan. Nah, roadmap pengasuhan ini adalah tahapan-tahapan yang tadi saya sebutkan itu tidak dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ada apa? Kenapa anak-anak kita tidak mandiri? Ada apanya itu? Karena kronologisnya lebih matang di psikologisnya. Penyebabnya adalah yang kedua, tidak ada tokoh yang bertanggung jawab di masa golden period. Golden period itu yang 0 sampai 15-16 tahun ya, ayah dan bunda. Atau yang paling lebih khususnya itu di usia 8, 9 sampai sekitar 15 tahun. Itu usia akhir di dalam tahap perkembangan supaya nanti kita membiasakan kepada anak kita satu value, satu karakter yang supaya umur 15-16 tahun ke atas kita tidak lagi banyak nggak banyak lagi ribet sama dia gitu Bapak Ibu. Karena kita nggak lagi ngomong tuh handuk Mas, handuk gitu, makan piring ke belakang gitu. Kita nggak perlu itu ngomong lagi karena itu sudah kita harus selesaikan di usia 0 sampai 15 tahun harusnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu akan terrealisasi. Menjadi tantangan kita adalah tidak ada tokoh yang bertanggung jawab soal ini. Tokohnya itu kalau di dunia pengasuhan biasanya kita meminta kepada ayah gitu. Karena di usia inilah ayah akan bicara soal aturan-aturan, soal kesepakatan, soal konsekuensi gitu Bapak Ibu ya di usia ini. Atau bisa jadi ayahnya bisa jadi sudahlah berjarak jauh, itu nggak ketemu secara fisik dengan anak-anak, nggak ketemu juga secara psikologis. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ayahnya berjarak jauh misalnya gitu.
tapi ayahnya nggak terlibat gitu untuk membuatkan aturan-aturan gitu. Mungkin lagi video call, kita bikin aturan yuk nak gitu di usia kamu, apa yang harus kamu pegang kalau misalnya habis makan apa yang harus kita lakukan. Nah, ayahnya sudah berjarak jauh, anaknya nggak dapat fisik ayahnya, ini ayahnya nggak terlibat juga secara psikologis gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, kenapa anak-anak kita tidak mandiri usia 15 tahun ke atas itu? Penyebabnya ada apanya? Ada karena kronologis lebih matang dari psikologis. Penyebabnya itu bisa jadi mitra asuh yang salah atau kurang tepat. Maksud saya mitra asuh itu bisa jadi sekolah ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi sekolah atau ada lembaga yang lain yang nggak sama, gitu Bapak Ibu. Yang nggak sama pola asuhnya seperti yang di rumah. Saya contohkan, di rumah misalnya ketika punya anak usia misalnya 8, 9, 10 sampai 15 tahun atau 15 tahun ke atas, penyelesaian masalahnya sudah kita minta anak yang menyelesaikan masalah. Yang tadi saya menyebutkan istilahnya BMM gitu udah ya, berpikir, menganalisa dan memutuskan. Tapi pihak sekolah kalau ada masalah langsung diselesaikan. Atau pihak sekolah bisa jadi kalau ada masalah anak-anak yang keluar itu judging, gitu Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya bagusnya dia dilatih itu seperti pola Nabi Ibrahim. Kalau dia ada masalah, kita kembalikan masalah ke dia. Kenapa kita kembalikan masalah ke dia? Karena target kita adalah perkembangan kematangan psikologisnya dia. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa terjadi yang tadi saya sebutkan itu tidak mandiri anak-anak kita? Bisa jadi adalah amanah Allah yang mungkin tidak tertunaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu. Kira-kira apa nih amanah kita ya? Anak ya. Anak tinggal amanah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, anak itu miliknya Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu harus Allah juga sudah menyiapkan cara-cara bagaimana mengasuh mendidik anak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengkhianati itu bisa jadi kata para ulama adalah kita tidak menggunakan polanya Allah, sang pemilik dari anak ini, untuk menghebatkan anak-anak kita. Amanah pertumbuhan dan perkembangan tidak ditunaikan sesuai dengan tahap perkembangan. Amanah itu miliknya Allah. Kadang-kadang saya mengalaminya Bapak Ibu ya. Saya sudah punya sekarang cucu udah mulai 3. Saya mengalami ini dulu Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti pun. Anak usia 0-7 tahun itu manual book yang Allah inginkan. Karena anak itu miliknya Allah, sudah barang tentu Allah punya cara untuk menghebatkan miliknya Allah. Nah, saya nggak ngerti. Jadi dulu waktu usia anak 0-7 tahun ya saya asal-asalan aja itu udah. Saya nggak ngerti Bun, bahwa di usia itu dulu usia 0-7 tahun itu kita biasanya seperti Bunda dan Ayah lakukan, salah satunya kita merujuk kepada An-Nahl 78 gitu ya Bunda ya. Itu manualnya nggak membesarkan anak usia 0-7 tahun. Bahwa Allah mengatakan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah gitu ya. 0-7 tahun itu tuh manualnya adalah proses yang kita lakukan tumbuh kembangnya cuma 3 aja. Itu Bunda ya. Menjaga pendengaran anak, menjaga penglihatan anak, menjaga hati nurani anak-anak kita. Dulu saya nggak ngerti. Jadi di usia 0-7 tahun itu saya nggak menjaga pendengaran anak saya. Saya nggak membacakan kisah Rasulullah, saya nggak membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Dulu saya nggak senang baca Al-Quran, gitu, nggak senang cerita-cerita tentang Allah, tentang malaikat, tentang Rasul gitu. Sehingga apa? Sehingga nggak ada lapisan-lapisan itu di dalam diri anak saya, di bawah sadar anak saya. Jadi nggak ada modal. Ketika dia usia 9-10 tahun, saya bilang, Bang, Mas, kamu tuh kok nggak bisa sih ngambil ini sendiri aja? Oh, enggak, itu gampang. Anak saya bilang gitu, kok memang nggak bisa ya gitu. Masa itu aja nggak? Dan saya bicarakan ini ketika dia berumur 10 tahun. Dia bilang, ya kenapa sih ayah marah terus sama aku? Gitu, suruh aku ngambil itu. Aku emang nggak bisa ya, aku lupa gitu kan anak saya. Terus kenapa sih kamu lupa gitu? Nah, satu jawaban anak saya adalah, aku nanya ke ayah boleh nggak? Saya bilang ke anak saya waktu umur 9-10 tahun gitu, boleh nak, kamu nanya apa? Ngomong-ngomong ya gitu, waktu aku berumur 0-7 tahun, 8 tahun, ayah kemana aja sih? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Saya karena nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti ya. Sama seperti saya nggak ngerti dulu anak-anak usia Nabi Ismail waktu di As-Saffat 102 itu usia 10, 11, 12 tahun itu tuh, saya nggak ngerti cara membesarkan anak di usia ini seperti apa.
Padahal kalau kita melihat Allah, anak itu miliknya Allah, berarti ada manual dari Allah, gitu Bapak Ibu ya. Nggak mungkin Allah melepas milik Allah itu tidak ada manualnya, gitu. Yang menjadi tantangan bagi kita, saya khususnya, saya nggak ngerti, Bu, ngedidik anak, nggak saya lihat manualnya Allah, saya pakai manual orang lain, gitu Bapak Ibu ya. Jadi di usia 9-10 tahun ke atas itu, nggak ada tuh istilah yang berlatih dia berpikir, menganalisa dan memutuskan. Saya berdialog, saya mengurangi instruksi, memperbanyak bimbingan, saya kurang memaksa, banyakkan melibatkan. Saya nggak lakukan itu. Kenapa? Karena saya nggak tahu. Begitu amanah Allah. Ternyata setiap tahap perkembangan itu ada panduannya. Sama pun seperti ayah, seperti ketika anak saya dulu di usia 18, usia 16, 17, 18 tahun ke atas, saya nggak ngerti polanya. Saya baru tahu ternyata manualnya, salah satu manualnya itu adalah kalau punya anak di umur 15 tahun ke atas itu sering-sering baca surat Luqman, gitu ya. Karena itu pola yang rujukannya, gitu, bagaimana mengelola anak-anak di usia 15 tahun ke atas. Kita bisa baca di ayat 13 sampai ayat 19 itu. Bagaimana intervensi seorang ayah Luqmanul Hakim kepada anak-anak beliau yang di usia sudah di usia remaja ke atas. Baik, apa yang harus kita lakukan? Ayah dan bunda, saya kemarin janji sama adik saya, sama Estu gitu, mudah-mudahan nggak banyak presentasinya, jadi mudah-mudahan banyak diskusinya. Saya selesaikan ini dulu, Bun, mudah-mudahan kita nanti ada waktu untuk berdiskusi. Ini menurut saya, Bun, yang harus kita lakukan supaya anak kita punya kemandirian, gitu ya, di usia-usia 15 tahun ke atas. Nah, apa yang kita lakukan adalah memeriksa kenapa dia nggak mandiri. Yang kedua, dari hasil periksa itu kita perbaiki, gitu Bunda ya, gitu ya. Nah, satu adalah pengasuhan yang hadir. Pengasuhan yang hadir itu adalah melatih kemandirian sejak dari usia dini, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita membuat anak kita punya karakter kepribadian yang mandiri, itu Bapak Ibu ya, di usia 15 tahun ke atas, kalau tidak ada hadirnya. Nah, hadir itu seperti apa? Nanti kita dua yang kita lakukan adalah anak 15 tahun ke atas itu, kalau secara ilmu pengasuhan keayahan, kenapa anak-anak nggak bisa melakukan karakter misalnya mandiri, tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri, kita udah agak susah itu merubah kepribadiannya ayah ya, gitu, merubah itu. Walaupun saya tidak mengatakan tidak bisa dirubah, bisa, sangat bisa dirubah atas izin Allah, tapi memang agak susah karena itu sudah menetap di dalam diri anak-anak kita. Makanya salah satu program kita kalau kita anak kita 15 tahun ke atas nggak mandiri, yang kita lakukan itu adalah membayar utang pengasuhan. Utang pengasuhan itu maksudnya adalah harusnya kan kita latih kemandirian itu di usia-usia 0-15 tahun ya Bun ya, ayah ya. Tapi 15 tahun ini sudah lewat. Seperti saya lupa dulu waktu 0 sampai 8 tahun saya lupa gitu ya Bun. Usia sampai 15 tahun saya lupa untuk mensimulasikan. Bahkan saya lupa hadir di dalam kehidupan anak saya untuk menjadi coach melatih kemandirian di usia 9 sampai umur 15 tahun itu. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah membayar utang pengasuhan. Membayar utang pengasuhan itu sering disebut dengan reparenting, mengulang kembali, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia habis makan, piringnya ada di mana-mana, habis mandi, handuknya taruh di mana-mana, tugas kita adalah membayar utang pengasuhan itu. Itu bukan salahnya dia, tapi bisa jadi salah kita, karena nggak hadir dulu di waktu pembiasaan di usia 0 sampai 15 tahun. Nah, ini yang kita sebut dengan reparenting atau reskema. Ini pengasuhan yang hadir, yang saya pikir Bapak dan Ibu dan teman-teman di sekolah sudah sangat sering melakukan ini. Ini hanya sedang mengingatkan saja. Pengasuhan yang hadir itu hadir 4 ini. Udah ya, hadir secara kronologis, hadir secara fisik. Agak susah tadi di proses pembentukan kemandirian itu saya perlihatkan tadi, misalnya hadir secara kronologis ya. Misalnya hadir secara fisik, ibu di usia 0 sampai 2 tahun itu agak susah kalau ibu nggak hadir secara fisik, karena memang bonding itu bisa lewat ujaran, bisa lewat tindakan, bisa lewat ujaran, bisa lewat sikap ya, agak susah kalau nggak hadir. Ayah ketika anak kita di usia 9 sampai umur 15 tahun, kalau ayah nggak hadir secara fisik agak susah, karena kan ayah harus melatih, ayah menjadi seorang coach ya, meliti kemandirian anak kita itu harus meroleplaykan bareng-bareng. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak punya ayah, seperti Rasulullah SAW. Nggak apa-apa nggak punya ayah, tapi keayahannya jangan sampai nggak ada. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kehadiran secara psikologis. Kehadiran secara psikologis itu
hadir secara apa ya Bun ya, misalnya anak-anak sedang membutuhkan pujian, nah ayahnya memberikan pujian atau ibunya memberikan pujian. Anak sedang membutuhkan penghargaan, ayahnya memberikan penghargaan, memberikan pujian. Kemudian hadir secara berkesabaran itu adalah hadir di tahap perkembangan anak-anak yang tadi saya terangkan dari awal. 0 sampai 7 tahun itu apa yang dia butuhkan? Dia butuh pendengaran. Berarti yang harus kita lakukan adalah konsentrasi kepada pendengaran saja. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian hadir berkesadaran, kesadaran bahwa kita sadar bahwa anak ini amanahnya Allah, anak miliknya Allah, jangan seenaknya memperlakukan miliknya Allah. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu ya. Baik. Ini contoh proses hadir secara kronologis, gitu Bapak Ibu. Nanti ujung-ujungnya adalah yang ini, yang kita bicarakan ini, 15-23 tahun ke atas. Nah, prosesnya hadir secara kronologis itu, contoh 0 sampai 2 tahun, hadir secara biologis itu kedekatan, namanya kedekatan. Kedekatan itu adalah segala sesuatu bentuknya fisik, Bapak Ibu ya, fisik. Nah, kalau anak-anak nggak hadir ibunya secara fisik di usia 0 sampai 2 tahun, nanti akan muncul persoalan anak itu umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Gitu Bapak Ibu ya. Anaknya kadang-kadang suka nunduk, suka minder gitu ya Bunda ya. Karena kedekatan. Kedekatan itu fisik ya Bapak Ibu. Kemudian ini di usia 2 sampai 7 tahun, 4 sampai 7 tahun dia nggak mendapatkan kehadiran fisik ayahnya, itu dampaknya itu terlihatnya nanti di tahap yang kedua. Kalau tahap yang kedua ini tidak diperbaiki, nanti akan muncul di tahap umur 19, 20, 21 tahun. Nggak terperbaiki akan muncul di usia 29, 30, 31 tahun. Ini kehadiran secara biologis, secara kronologis usia 8 sampai umur 15 tahun. Bagaimana hadirnya di usia ini? Satu, hadirlah ayah, khususnya ayah ini. Satu, yang ayah lakukan itu adalah mensimulasikan kelaki-lakian. Jadi ayah hadir nih. Atau kalau di sekolah itu guru laki-laki. Gitu Bapak Ibu ya. Atau kalau di tempat yang ya laki-laki lah, karena usia ini memang usia coachnya laki-laki. Jadi kalau mensimulasikan kelaki-lakian itu, kalau ayahnya nggak hadir secara fisik agak susah, gitu ya. Bunda dan ayah masih ingat ya, bagaimana keguncangan Bunda Hajar ketika Nabi Ismail berusia-usia 2 digit ini ke atas, gitu ya, karena Nabi Ismail sudah membutuhkan ayah secara fisik, ayah secara psikologis. Nah, sementara Nabi Ibrahim kan agak jarang pulang ya, ayah dan bunda. Sementara anak di usia itu sangat butuh ayahnya secara fisik, butuh secara psikologis gitu. Nah, supaya simulasi kelaki-lakian Nabi Ismail ini berjalan dengan ideal, Bunda Hajar melakukan sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Yang kemudian hari-hari sekarang ini kita menggunakan metodenya Bunda Hajar. Apa yang Bunda Hajar lakukan? Bunda Hajar ke setiap ada kabilah yang datang, ambil air Zam-Zam. Kemudian Bunda Hajar kan bertanya ya kepada kabilah itu, wahai kabilah, engkau dari kabilah mana? Ya, disebutkanlah, kami dari sini Bunda. Baik, kalian kabilah itu apa kehebatan kalian? Keterampilan kalian apa? Oh, kami hebat berburu Bunda. Tolong ajarkan ke Ismail. Nah, ini caranya Bunda ya. Gitu ya. Jadi nggak punya ayah di usia 8, 9 sampai 15 tahun nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai tidak punya keayahan. Ini Bunda ya. Karena nanti dia akan mensimulasikan kelaki-lakian. Itulah sebabnya kenapa kalau di sekolah itu, kalau ada sekolah yang umur anaknya umur 9, 10 sampai umur 15, 16 tahun, yang diperiksa pertama oleh yayasan itu adalah guru laki-lakinya laki-laki apa enggak. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Maksud saya itu bukan laki-laki secara fisik ya Bun ya. Guru laki-lakinya itu ada masalah nggak dengan laki-lakiannya? Karena ini sangat berbahaya kalau ada guru laki-laki di usia ini tidak menunjukkan kelaki-lakian, padahal anak-anak sedang membutuhkan, ya, membutuhkan kelaki-lakian itu seperti apa. Sekedar tambahan, Bapak dan Ibu, usia 8, 14, 15 tahun ini kan percepatan hormon anak laki-laki itu sampai 800% ya, Ustaz, Mas Adi dan teman-teman lainnya. 800% loh. Jadi dia butuh betul itu seorang tokoh, seorang coach yang yang menghebatkan kelaki-lakian. Testosteron itu 800% Bapak Adi. Semangatnya, kekuatan itu luar biasa, 800%. Jadi kalau dia harus dapatkan seorang ayah yang laki-laki, dia harus dapatkan seorang guru yang laki-laki. Demikian juga dengan anak perempuan, kehadiran secara fisik itu, anak perempuan itu membutuhkan, misalnya ketika anak perempuan kita lagi dalam keadaan gundah gitu, ayahnya datang, kemudian ayahnya mengelus bagian belakang anak perempuan kita, itu kehadiran secara biologis, ya Bapak Ibu. Nah, hasil dari inilah Bapak Ibu yang munculnya di usia 15 sampai 23 tahun.
Nah, ini kalau saya istilahkan ini masa panen sebenarnya. Ya Bapak Ibu ya, masa panen. Ya, prosesnya itu sebenarnya idealnya ada di sini. Baik, kemudian hadir secara psikologis. Kalau di 0 sampai 2 tahun itu tadi kita menyebutkannya kata kedekatan tuh ibu hadir secara fisik. Kalau di usia hadir secara psikologis, ibu kelekatan. Kelekatan tuh ibu hadir tidak hanya fisik, tapi juga ibu hadir secara, misalnya ibu, biasanya kan ibu-ibu 0 sampai 2 tahun lagi gendong bayi, ibu kan selalu mengatakan gitu, ya Allah, itu hebatnya anak muda, ya Allah, gitu ya. Matanya, ya Allah, matanya indah sekali, jaga ya anak, kalau sudah besar jangan melihat sesuatu yang dilarang sama Allah, gitu Bapak Ibu ya. Itu kelekatan. Ya, kelekatannya Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti kalau anak-anak di usia 0 sampai 2 tahun itu kedekatan dan kelekatannya minim, nah dampaknya tadi kalau penelitian itu menyebutnya gini Bun, 0 sampai 2 tahun ayah, 0, 2 tahun, 0, 3 tahun itu ada masalah, nanti akan muncul di usia 8, 9 sampai 10 tahun, itu dengan terselesaikan akan muncul di usia 18, 19, 20, 21 tahun, tidak terselesaikan akan muncul lagi di usia 29, 30, dan 31. Nah, ini sama Bun, tapi yang hadir di sini ayah, yang hadir di sini adalah psikologisnya. Ini misalnya bermain bermakna. Bermain bermakna itu kalau tadi hadir secara fisik ayahnya, kalau lagi main apa gitu ayahnya ikutan main, itu Bapak Ibu ya. Kalau hadir bermain bermakna, hadir secara psikologis itu anaknya sedang misalnya gini, mainlah di satu tempat misalnya gitu Bun ya. Mainlah saya sebut misalnya di time zone misalnya gitu Bapak Ibu ya. Ini saya yakinkan saya nggak meng-endorse time zone ya, gitu ya. Nggak ada urusan sama time zone. Tapi saya menyebutkan misalnya gini, anak perempuan yang bunda dan ayah lagi mau main basket, gitu Bapak Ibu ya. Bolanya tinggal satu, dan anak perempuan ayah di usia ini itu deg-degan, karena sebentar lagi akan bunyi bell, artinya udah dia nggak punya kesempatan lagi. Jadi tinggal satu harapan dia itu adalah memasukkan bola ini dan masuk, itu membuat dia berprestasi. Ketika dia lemparkan bola itu nggak masuk, gitu Bapak Ibu, dan bunyilah bel itu. Yang dibutuhkan hadir siapa, Bapak Ibu? Ayahnya hadir secara fisik, hadir juga secara psikologis, gitu Bapak Ibu. Apa yang dibutuhkan sekali? Hadir secara psikologis. Ketika dia lempar bola itu nggak masuk bolanya, belnya berbunyi, anak perempuannya tarik nafas, itu benar ya. Pas tarik nafas itu datanglah ayahnya. Dia peluklah bagian belakang anaknya, gitu, dan anak ayahnya mengatakan, nak, yang namanya hidup itu nak, kadang-kadang memang kita berhasil, kadang-kadang kita ini, namanya hidup itu ada kanan dan kiri, kadang-kadang kita bisa berjalan dengan baik, kadang-kadang kita nggak bisa berjalan dengan baik. Itu kehadiran secara psikologis ya, Bapak Ibu ya. Atau teman-teman di sekolahan, saya banyak belajar di teman-teman di sekolahan ini, kalau Rasulullah itu menyebut kehadiran secara psikologis itu ada 12-an, 12 ya Bapak Ibu ya. Saat anak berprestasi, saat anak sakit, saat anak dalam perjalanan, saat dia lagi sedih, saat dia unjuk prestasi gitu Bapak Ibu ya, dan lain-lain. Dan demikian juga kehadiran secara psikologis di usia 8 sampai umur 15 tahun ketika menjalankan roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan ya. Kalau anak perempuan nih contohnya apa ya kehadiran secara psikologisnya? Melatih keperempuanan anak di usia 8 sampai 15 tahun. Melatih anak masak Bunda. Ya, masak gitu ya. Atau ketika bapaknya pulang dari bekerja, Bunda punya anak perempuan 8 sampai umur 15 tahun. Biasanya kita bilang gini ya Bunda, Mbak gitu ya, ayah sudah pulang. Boleh nggak Mbak yang membawakan teh manis ini ke ayah ke depan? Nah, anak perempuan bapak dan ibu bilang, kenapa sih aku? Itu kan ayah itu kan suaminya Bunda. Gitu. Nah, Bunda kan jawab ya, ya Allah nak, hari ini kamu sedang latihan menghebatkan rumah tangga ayah. Tapi nanti insya Allah kalau kamu latihan sekarang, kamu akan bisa menghebatkan rumah tangga suamimu. Nah, itu kehadiran secara psikologis ya. Kemudian anak perempuan ayah bawa teh manis ini ke depan, gitu ya. Kemudian dia bilang, ayah ini teh manis dari istrinya ayah, gitu nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Tapi apa yang ayah katakan? Supaya ayah hadir secara psikologis, ayahnya mengatakan, ya Allah, Khadijahnya ayah, Allahu Akbar. Nah, makasih ya Khadijahnya ayah. Khadijah itu maksudnya adalah dalam Tarbiyatun Nisa itu pendidikan anak perempuan kan mengenalkan 4 perempuan kepada anak perempuan kita. Jadi mengenalkan Bunda Maria, mengenalkan keterampilan kehebatan Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Asiyah binti Muzahir. Baik, kemudian hadir secara kesadaran itu, ini yang saya sebutkan tadi ayah. Ini yang saya nggak lakukan. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
saya minta maaf kepada almarhumah istri saya. 0 sampai 7 tahun itu saya nggak ngerti ya, bahwa panduannya anak itu miliknya Allah, sudah barang tentu Allah punya manual sendiri gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang dulu saya kemerungsung ngurus anak 0 sampai 7 tahun. Kenapa sih? Bandel banget gitu Bapak Ibu ya. Saya nggak ngerti udah. Lebih banyak saya perdengarkan ke telinganya sesuatu yang tidak bagus untuk pendengaran gitu. Padahal Allah menyebutkan gitu, wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamu saya. Ketika sudah keluar engkau dari rahimmu gitu Bapak Ibu, waja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Gitu. Nah, sehingga di usia 8 tahun saya nggak sadar dengan amanah Allah. Saya berkhianat dengan amanah Allah. Saya nggak melakukan pengarahan pada pendengaran. Saya nggak senang baca Al-Quran waktu itu pada anak perempuan saya. Kemudian 8 sampai umur 15 tahun atau 14 tahun, salah satu panduannya, manualnya yang Allah inginkan terhadap anak ini kita bisa baca di As-Saffat 102 ya Bunda ya. Gitu. Jadi bagaimana cara kita hadir dengan sesuai dengan panduan dari Allah SWT. Di As-Saffat 102 ini itu yang tadi kita diskusikan. Anak-anak tidak lagi dipuji tapi dihargai. Jadi jangan nanya lagi ke anak-anak yang umur kelas 3, kelas 4, 5, 6, apa kabar? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nanti anak-anak nyambung Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, kita pusing tuh, itu kan panjang tuh, gitu ya, nggak selesai gitu ya. Nah, berarti polanya adalah pola Nabi Ibrahim, BMM, ajak anak untuk berpikir, menganalisa, memutuskan, jangan banyak instruksi tapi lebih banyak membimbing, jangan lebih banyak maksa tapi lebih banyak melibatkan. Kemudian hadir kesadaran anak itu amanah Allah, amanahnya Allah di usia 15 tahun ke atas. Biasanya bapak dan ibu dan sekolah itu mudah-mudahan ya, saya nggak melakukan juga ini dulu bapak dan ibu karena saya nggak tahu. Kita sering rujukan kita mengurus anak-anak di usia itu dengan Luqman ini ya Bapak Ibu, dengan Luqman 13-19 ini. Di situ terkandung soal komunikasi, terkandung soal negosiasi, konsekuensi dan intervensi. Ya, baik. Baik, kemudian hadir secara berkesabaran. Kesabaran itu masing-masing tahap anak itu ada tahapan-tahapannya, jadi nggak usah dipaksa-paksa lah gitu Bapak Ibu ya. Tapi isi aja sesuai dengan tahapannya. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan adalah ketika anak kita, pertanyaan di awal tadi, SMA kenapa nggak mandiri ya? Gitu Bapak Ibu ya. Bisa jadi dia nggak mandiri itu, apa tadi Bunda? Bisa jadi dia nggak mendapatkan stimulasi dan simulasi di usia-usia yang tadi saya sebutkan, 0 sampai 15 tahun. Jadi nggak dilatih. Kalau dia tadi, saya ambil contoh, kalau dia habis makan, gitu Bapak Ibu ya, piring nggak taruh di mana, piring taruh di atas meja, nggak taruh ditempatkan kembalinya gitu. Bisa jadi dulu di umur 15 tahun itu kita nggak jadi persoalan gitu loh, gitu. Jadi kita bilang ya udahlah, misalnya nanti Mbak gampang atau Mama atau Bunda gitu ya. Sebenarnya di saat itu kita kan harus dilatih role play tentang kemandirian gitu ayah Bunda ya. Gitu. Tapi kita nggak melatihkannya. Gitu. Nah, sehingga ketika 15 tahun ke atas itu sudah menjadi kepribadian bagi dia, sudah internalize di dalam dirinya gitu Bunda. Jadi sudah menjadi, kalau misalnya gini, ada temannya di SMA, dia bilang, gue malas sama lu, temanan sama lu gitu. Terus kita tanya, kenapa sih nggak suka temanan sama dia gitu? Habis orangnya tergantungan sama orang gitu. Itu kalau anak-anak disebut begitu, berarti sudah internalize di dalam dirinya. Itu sudah menjadi kepribadian gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan utang pengasuhan. Jadi kalau begitu, anak-anak kita yang di SMA, ayah dan bunda, tugas kita yang kedua adalah membayar itu. Ya, membayar itu. Kita udah ya membayar utang pengasuhan kita, khususnya persoalan kemandirian gitu. Pertama adalah membayar utang pengasuhan orang tua. Membayar utang pengasuhan orang tua itu adalah kenapa anak kita tidak mandiri, karena bisa jadi bapak ibunya nggak mandiri. Nah, gitu Bunda ya, bapak ibunya punya utang juga soal kemandirian. Gitu Bunda ya, misal kenapa anak kita naruh handuknya di mana-mana? Karena bapaknya juga gitu Bunda ya. Jadi bapaknya belum terselesaikan persoalan, gitu ya Bunda ya. Kenapa bapaknya apa-apa minta ambilin, apa-apa minta ambilin, gitu Bapak Ibu ya. Itu turun ke anaknya. Ya Bunda, itu di copy paste oleh anak. Bisa jadi kenapa ini? Karena utang pengasuhan orang tuanya belum terselesaikan, gitu ya Pak Ibu. Jadi setiap hari itu dia nonton itu gitu ya Bunda. Menonton itu. Dan itulah yang dia rekam. Gitu ya, itulah yang dia simpan, dia rekam, dan itu menjadi kepribadiannya dia. Kemudian yang kedua, bayar utang pengasuhan kepada anak.
Membayar utang pengasuhan kepada anak itu adalah kalau tidak mandiri, latih kemandiriannya. Gitu. Itu yang kita sebut dengan dari parenting itu. Udah ya. Baik, ini menurut saya saja Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau kurang-kurang tolong tambahkan. Bayar utang pengasuhan kepada orang tua, membayar utang itu butuh ekstra kerja keras ya. Saya menyebutnya namanya loving. Itu misalnya seorang istri punya suami yang tidak mandiri gitu Bapak ya, sehingga anak-anaknya mencontoh dia. Nah, untuk membayar utang pasangan ini butuh loving ya, menguatkan rasa cinta. Kalau enggak marah di bawahnya Bu. Gitu. Ya Allah ya gitu. Kenapa sih kok nggak bisa naruh anduk di mana apa gitu? Kenapa sih nggak bisa ngambil sendiri gitu ya Bapak ya? Ini butuh kerja keras. Yang kedua, membayar utang butuh kepala proyek. Nah, gitu ya. Jadi membayar utang pengasuhan itu yang khususnya utang pengasuhan yang kita punya butuh kesepakatan bersama dengan pasangan kita. Kira-kira siapa yang akan memimpin proyek membayar utang ini, gitu ya Bunda ya. Yang ketiga adalah butuh contoh, butuh modeling untuk membayar utang pengasuhan dari orang tua. Nah, ini contoh misalnya misalnya yang bermasalah dalam kepribadian kemandirian itu adalah misalnya contohnya Bapak Ibu ya. Suami misalnya gitu Bapak Ibu. Nah, saudara barang tentu yang membantu menyelesaikan membayar utang itu adalah istri, gitu Ibu ya. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh istri? Pertama, acceptance, menerima suami yang udah sampai umur 40 tahun ini masih juga belum mandiri, itu sebagai paket lengkap ilahi. Gitu Bunda ya. Jadi menerima itu paling penting. Jadi jangan bilang ya Allah, kenapa gue nikah sama dia gitu. Jangan gitu Bunda. Itu udah lewat lah masanya gitu Bunda ya. Gitu. Jadi acceptance aja, seperti acceptance yang luar biasa dari Bunda Hajar yang menerima ketika beliau tanya kepada Ayahanda Ibrahim, wahai Kanda, kenapa Kanda pindah ke Palestina meninggalkan aku dengan anak dengan kondisi yang seperti ini? Kemudian ditanya, Nabi Ibrahim diam, ditanya, kemudian Bunda Hajar mengatakan, apakah ini karena Allah? Gitu. Nah, Ayahanda Ibrahim menjawab, ya karena Allah. Setelah Ayahanda Ibrahim mengatakan karena Allah, selesai sudah. Jadi Bunda Hajar menerima itu sebagai sebuah paket lengkap. Jadi sebagai dia punya suami yang tugasnya di luar lah gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi mengeluh. Kalaupun mengeluh itu dia naik ke Bukit Safa. Kalaupun mengeluh itu dia naik ke Bukit Marwah dan kemudian berdialog dengan Allah. Kemudian ayah dan bunda setelah kita menerima paket lengkap itu jadilah posisikanlah bunda. Kalau contohnya tadi ayah mengalami utang pengasuhan, posisikanlah bunda, bilanglah kepada suami, ayah atau papa atau bapak kan sudah sama-sama mengakui ya bapak agak bermasalah di kemandirian gitu ya. Kalau bapaknya bilang iya gitu ya, aku di kantor di mana-mana juga ada orang-orang tuh masalah sama aku soal kemandirian. Nah si istri di langkah yang kedua ini istrinya bilang, ayah kunna libasulakum antum libasulahunna gitu ya. Aku ini pakaianmu, kamu pakaianku. Aku ditakdirkan Allah menutup aibmu dan kamu menutup aibku. Nah, boleh nggak sekarang aku menjadi pakaian, kata si istri, gitu ya. Jadi aku sekarang berusaha untuk menutup aibmu. Taruhlah teman kerja mau mengeluh soal kamu tidak mandiri, kemudian anak-anak juga mengeluh gitu. Nah, taruhlah itu aibmu. Nah, boleh nggak aku jadikan pakaian? Aku menutup aibmu. Nah, proses membayar utang itu dimulai. Nah, langkah ketiga yang ibu lakukan adalah bayar utang. Bayar utang itu konsepnya hands on, minds on. Jadi konsepnya kalau suami ibu, ini contoh suami ya tadi Bunda ya, kalau suami tidak punya kemandirian, kebiasaan mandiri, ibu bayar utangnya gimana? Nggak usah ceramah, gitu. Apalagi membanding-bandingkan, nggak usah bilang sama suami, ayah, aku kan habis seminar parenting ya, gitu ya. Jadi menurut beberapa, aku baca buku apa gitu, nanti suaminya marah, gitu. Terus kata suaminya, udah selesai kamu ngomongnya, udah ya gitu. Jadi ayah yang pertama, langkah pertama ayah lakukan ini. Suaminya mengatakan, oke lah, aku sekarang boleh ngomong sama kamu? Kata suaminya, boleh ya. Aku mengatakan, ini adalah izin terakhirku, kamu ikut pelatihan parenting. Gitu, ini jadi ribut semuanya itu ya Bunda ya. Jadi caranya adalah hands on aja. Misalnya apa? Ayahnya nggak mandiri. Si Bunda mengatakan, ya maaf ya, piringnya taruh di mana? Nah gitu Bapak Ibu ya, gitu misalnya apa yang ayahnya tidak mandiri, ya maaf ya, ayah bisa kan lakukan sendiri gitu. Tapi ini berdasarkan sepakatan dulu ya Bunda ya. Seperti pada ibu untuk membayar hutang, sehingga apa?
sehingga anak-anak kita nggak punya model lagi ya gitu Bapak Ibu ya, ayah yang tidak mandiri, sehingga anak-anak kita bisa selesaikan juga utangnya. Dikit lagi Bapak dan Ibu, yang kedua adalah membayar utang pengasuhan kepada anak yang tidak punya kebiasaan mandiri. Ya, saya underline ya Bapak Ibu, bukan anak yang tidak mandiri. Anak itu potensi mandiri punya, tapi tidak punya kebiasaan mandiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, anak yang tidak mandiri biasanya bisa jadi karena dia tidak paham mandiri itu apa. Ya, Bapak Ibu. Bisa jadi dia nggak ngerti sebenarnya. Ya, Bapak Ibu. Gitu. Bisakah terjadi kepada anak SMA? Bisa jadi Bapak Ibu. Jadi bisa jadi. Misalnya dia nggak ngerti karena di keluarga itu tidak ada aturan dan kesepakatan, nggak pernah dibicarakan bahwa habis kita makan piring taruh di belakang, kita urus sendiri. Nggak pernah itu dibicarakan. Kenapa nggak pernah dibicarakan? Karena bisa jadi di keluarga itu nggak ada family meeting gitu loh, nggak ada pertemuan gitu yang ini value keluarga kita adalah gini-gini, nggak pernah dibicarakan. Bisa jadi gitu. Jadi ketika anak kita bilang, ini pengalaman saya nih Bapak Ibu, anak saya ketika dulu di umur 19-20 tahun, saya bilang, ya Allah, handuk taruh di mana-mana. Kemudian kalau habis di kamar itu, habis dia bangun pagi, itu ya Allah, itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian di kamar mandi, di mana-mana. Dulu saya pikir, ya Allah, saya bilang gitu, abang tuh udah umur 18 loh, 19, 20 tahun loh. Kamar masih begini, kok ini begini gitu. Saya kaget ayah dan bunda. Gitu ketika saya bilang, abang tuh nggak ada mandiri-mandirinya gitu. Anak saya bilang, bilang sama saya malu semua cerita itu Bapak Ibu. Kata anak saya, emang mandiri itu apa sih ya? Astagfirullahaladzim. Gitu. Oh, saya bilang, ini yang saya lupa menceritakan kemandirian Rasulullah di usia 0-7 tahun pada anak saya. Saya nggak punya lapisan-lapisan itu di anak-anak saya 0-7 tahun. Ini yang saya lupa role play kan ketika dia di usia 9 sampai umur 15 tahun. Sehingga dia nggak ngerti sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, sepanjang saya bekerja mendampingi persoalan pengasuhan Bapak dan Ibu, saya banyak mengalami ini. Kenapa anak-anak SMA nggak mandiri gitu? Dia nggak ngerti sebenarnya mandiri itu apa gitu. Karena ini kita sebut dengan knowing. Jadi berarti utang pengasuhan itu kita mulai dari sini, dari parenting ini, gitu Bapak Ibu. Dan kedua adalah setelah kita ngasih tahu pada anak kita, anak tidak mandiri itu bisa jadi, tidak punya kebiasaan mandiri itu bisa jadi karena kurang simulasi kemandirian. Jadi kurang banyak pengalaman mandiri gitu, benar, gitu ya. Jadi orang kalau punya kurang pengalaman kemandiriannya, agak susah untuk diminta untuk punya kebiasaan mandiri. Itu benar ya, gitu ayah ya. Jadi kurang pengalaman. Bisa jadi ini di usia 9 sampai 15 tahun semuanya kita ambilin, gitu benar ya. Gitu. Jadi anak umur 10 sampai 15 tahun, umur anak sudah SMP gitu budaya, pagi-pagi itu lengkap gitu Ben, baju sudah rapi, apa aja rapi, sehingga anaknya itu sudah seperti seorang pekerja gitu Ben. Dia nggak ngerti dengan lipat kain itu seperti apa gitu budaya ayah ya. Kemudian ketika pagi-pagi sepanjang hidupnya di SMP itu ya bunda, atau kelas tinggi sampai SMP itu, dia nggak tahu proses bagaimana masak, bagaimana nasi itu diambil dari magic jar, pindahin ke meja. Nggak pernah tahu dia. Kenapa? Nggak pernah diajak bersimulasi. Gitu. Anak perempuan dia nggak tahu bahwa ibunya melihat kerah baju yang putih itu susah untuk dibersihkan. Nggak bisa hanya sekedar masukin ke mesin cuci, tapi perlu digosok. Nggak pernah dia tahu. Nggak pernah ada pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh ibu bapak. Di usia ini, ayah bunda, bisa jadi anak kita nggak pernah mendengar tarikan nafas panjang ibunya ketika ibunya capek gitu bunda ya gitu, capek mengurus piring, mengurus ini, dia nggak pernah. Karena bisa jadi bapak dan ibu kita lebih bebaskan dari hal semacam itu. Sehingga apa, dia nggak punya feeling dia bunda ya, jadi dia nggak punya pengalaman hidup tentang itu. Sehingga apa ya, bagi dia naruh anduk atau piring atau di mana-mana gitu nggak ada masalah gitu bunda. Bagi dia panggil mbak itu gampang banget, dia panggil mbak, ambilin itu dong, mbak, ambilin itu gitu Bapak Ibu. Sepanjang di usia SMP dia, kelas tinggi SD sampai SMP, dia nggak pernah ditegur oleh Bapak Ibunya gitu, sehingga dia nggak punya pengalaman untuk semacam itu. Nah, kita menyebutnya feeling. Nah, yang terakhir adalah anak kurang mendidik karena kurang dilibatkan, dilatih. Nah, Bapak Ibu. Ini keterangan yang tadi yang mudah ya, keterangan yang bisa jadi anak itu nggak tahu dia memang Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita lakukan?
di dalam bayar hutang pengasuhan itu adalah berikan kesadaran tentang kemandirian. Bisa lagi lewat cerita, bisa jadi lewat kasus gitu ya. Sehingga anak tahu mengapa dia melakukan kemandirian, gitu ya Bunda ya. Gitu. Kenapa kamu harus nyuci piring sendiri? Gitu Bapak Ibu ya. Kenapa kamu harus melakukan ini? Ini yang proses knowing kita lakukan, Bunda. Ini bahagian dari bayar hutang pengasuhan. Nah, target kita dari knowing ini di bawah. The habit of mind itu. Jadi mengharapkan anak-anak kita kalau mandi dia naruh anduk di tempat yang ditempatkan itu sudah jadi habit dia gitu udah ya. Sudah karena dia mengerti bahwa ini pasti akan merepotkan ibu, akan merepotkan orang lain. Ini proses yang tadi saya sebut. Yang kedua, parenting yang kedua adalah feeling. Feeling itu merasakan. Nah, ini memperbanyak pengalaman ya kepada anak-anak kita. Dia nggak mandiri, sekarang kita berbanyak pengalaman untuk mandiri. Ya, dilatih kepekaannya, dilatih bahwa ibu itu, kata ayah mengatakan, ibu itu lelahnya luar biasa nak, ibu kamu itu pagi sudah nyuci ini, kemudian ini masak dan lain-lain gitu. Kamu nggak bayangin nggak kalau hanya urusan anduk aja, urusan piring saja kita yang masih ibu yang ngurus gitu. Nah, ini feelingnya Bunda ya, untuk merasakan. Pengalaman saya saja Bapak dan Ibu, banyak sekali anak muda kita, kadang-kadang saya menyebutnya kok nggak peka ya gitu Bapak Ibu ya. Nggak peka itu nggak ada feelingnya gitu, karena nggak pernah ngerasakan gitu Bunda. Iya, capeknya nyuci itu seperti apa, lelahnya masak itu seperti apa, lelahnya berberes-beres rumah itu seperti apa, itu dia nggak pernah rasakan gitu Bunda itu. Jadi nggak ada, sehingga ketika saya bilang ke anak saya, bang, abang ngerasain nggak lelahnya mama itu, lelahnya bunda itu seperti apa gitu. Kata anak saya, enggak. Kenapa? Karena saya nggak bawa dia untuk merasakan lelah itu gitu Bapak Ibu. Pengalaman itu. Kalau dia nggak punya pengalaman itu, Bunda, jangan berharap dia bisa dengan secara rela, secara dulu melakukan kemandirian itu. Yang terakhir adalah action. Action ini Bun? Melatih dia, mengulang-ulang secara kontinu. Saya menyebutnya harus komitmen dan konsisten. Harus istiqomah dan istimrariyah. Jadi latih terus. Nah, action ini dalam memberikan pengasuhan anak mandiri kita, kata para ahli karakter, ini kita bisa lakukan satu kali, Bunda dan Ayah, satu kali, tapi intens ya. Gitu. Jadi kalau ada anak yang tidak mandiri, kita bilang, abang lakukan sendiri, mbak lakukan sendiri. Nah, ini kita lakukan terus nih, Bunda. Kata para ahli sekitar 21 kali, mudah-mudahan ada perubahan kemandirian pada anak-anak kita. Bunda dan Ayah yang dimuliakan Allah SWT, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Ayah Bunda. Terbatas sekali pengetahuan saya tentang ini kemampuan saya, batas kemampuan saya, mudah-mudahan ada gunanya. Terakhir saya mengatakan bahwa tidak ada anak yang tidak mandiri, tetapi ada banyak anak yang tidak punya kebiasaan mandiri. Nah, tugas kita adalah melatih kebiasaan mandiri, karena dia sudah punya modal. Allah sudah memberikan potensi fitrah mandiri itu, tinggal kita melatih itu. Ada anak yang dilatih kemandiriannya, sehingga ketika umur 15-16 tahun ke atas, dia punya kemandirian di dalam dirinya. Ada juga anak yang tidak dilatih kebiasaan, potensi kemandirian, sehingga dia nggak punya kebiasaan mandiri. Nah, itu yang kita lakukan, membayar hutang pengasuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berguna buat diri saya sendiri khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Ya Bunda, kayaknya kita perlu waktu 2 jam atau 3 jam lagi kali ya kalau diskusi. Iya, sampai sahur Mas Adi. Sampai sahur ya katanya. Tinggal kuat-kuatan aja ini. Kuat-kuatan. Iya. Kita merasa kok berarti saya banyak utangnya gitu ya. Tapi anak udah kadung gede. Tadi udah dijelaskan. Tadi kita bayar utang dan sebagainya gitu. Kita masih ada waktu nih sampai jam 10. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini tadi ada yang menanyakan seperti apa hands on, minds on, contohnya kelewat katanya. Mungkin Ayah bisa Iya, Mas Adi. Jadi hands on, minds on itu proses membayar hutang anak kita, Mas Adi. Hands on, minds on itu misalnya kalau dia nggak mandiri, jangan diceramahi. Gitu ya. Kalau ceramahi itu minds on, hands on. Jadi bilang kamu udah umur segini nggak ada apa mandirinya gitu ya. Ini berutang. Kalau kita masih itu tambah utangnya. Jadi hands on itu adalah kalau dia nggak mandiri, kita bilang abang gitu ya, anduk sudah ya kita sepakat bahwa anduk tidak lagi diambilkan, gitu ya. Anduk abang ambil sendiri. Nah, itu hands on.
Jadi nggak ada ceramah Mas Adi, nggak ada ceramah. Tidak menghakimi juga itu ya. Tidak judging gitu Mas Adi. Jadi kalau ada kasus langsung selesaikan kasus gitu aja. Setelah itu kalau misalnya besok gitu dia sudah bisa ngambilnya sendiri, yang paling penting Mas Adi adalah rating, memberikan apresiasi. Jadi kalau dia ngambil handuknya udah hampir umur 15 tahun itu handuk diambilin misalnya Mas Adi ya, tiba-tiba kita sudah mulai membayar hutang, itu besoknya dia berubah. Walaupun dia ngambil sebentar gitu, ngambil handuk ogah-ogahan gitu, tekan Allah nak gitu ya, kamu sudah mulai mandiri. Itu penting tuh Mas Adi. Supaya apa? Tadi yang saya sebut tadi itu, kita mulai membangun citra diri, membangun self image, mengulang itu, sehingga anak kita bilang, oh ternyata aku bisa ya ngajarin diri sendiri gitu lah Mas Adi. Itu hands on mind on. Tidak ada kata terlambat lah ya. Iya, yang terlambat itu gajian aja Mas Adi. Gajian ini terlambat. Baik, ada lagi? Mungkin ada yang mau Tadi ada juga pertanyaan Mas Adi tentang BMM. Nah BMM itu kalau kita ya Bunda lihat di As-Saffat 102 itu, pola Nabi Ibrahim kepada anak-anak yang di usia 10 tahun ke atas. Nabi Ibrahim kan bicara ya dengan Nabi Ismail gitu, maaf nak gitu ya, ayah bermimpi menyembelih leher, mungkin ini mimpi yang disuruh sama Allah SWT. Kemudian yang paling menarik adalah Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim sebenarnya kalau logika kita, kalau Allah yang memerintahkan kan nggak usah nanya-nanya ya Mas Adi. Tinggal logika kita itu sini leher, mana leher, sini gitu ya. Harusnya kan begitu ya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan satu kalimat yang kemudian dipakai oleh para ahli untuk manual booknya ngasuh anak usia-usia sekitar usia 10 tahun ke atas. Apa yang Nabi Ibrahim katakan? Nah, pikirkanlah apa pendapat gitu Bapak Ibu ya gitu. Jadi memang dia ajak anak untuk berpikir, dia ajak anak untuk menganalisa, dia ajak anak untuk mengambil keputusan gitu. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena target kita tadi Bapak Ibu supaya kematangan psikologisnya lebih matang di kematangan biologisnya. Pertanyaan berikutnya adalah kematangan biologis itu kenapa harus begitu ya Iran? Karena itu di surah An-Nisa. Itu satu. Yang kedua, kalau Ibu baca di Sirah itu banyak sekali. Itu prosesnya seperti misalnya Zaid bin Sabit, Usama dan lain-lain itu usia biologisnya itu misalnya 12 tahun, 14 tahun, tetapi dilakukan penelitian oleh para ahli usia psikologis itu di atas umur 12-14 tahun. Gitu kan? Mungkin Bapak Ibu bisa ngambil contoh misalnya gini. Waktu umur 12 tahun, 14 tahun itu ada beberapa orang sahabat yang ikut audisi jihad ke Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kamu nggak cukup umur. Tapi para ahli melakukan penelitian, ini anak 12 tahun itu audisi jihad. Kematangan psikologisnya ya, itu mendahului kematangan biologisnya. Tetapi semuanya ini Bapak Ibu tidak dipaksa, ya tidak dipaksa, tapi kita lakukan dengan sesuai aturan. Allahu a'lam. Terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan nih. Suami nggak mandiri, gitu ya. Terus itu anaknya. Iya, kalau suami nggak mandiri dituduh anaknya yang tadi Mas Adi. Jadi yang pertama ibu dipilih oleh Allah adalah ibu yang terbaik untuk membantu menutup aibnya suami. Itu Bunda ya. Jadi kalau gitu yang pertama adalah lakukanlah seperti Bunda Hajar, acceptance, menerima ini sebagai sebuah paket lengkap ilahi. Sama seperti kehebatan acceptance-nya Bunda Asyah binti Muzahib, istrinya Fir'aun ya Mas Tadi ya. Istrinya itu, suaminya itu Fir'aun Mas Tadi. Jadi bukan Fir'aun ya, Fir'aun gitu istrinya, suaminya. Jadi kalau dikatakan perempuan yang minta cerai itu harusnya Asyah itu yang minta cerai karena suaminya Fir'aun. Tapi ketika orang bertanya kepada Asyah, kenapa kamu nggak minta cerai sama suami Fir'aun itu? Ya Bunda Asyah, kalau ibarat kita sekarang ini, beliau menjawabnya gini, bisa jadi saya masuk surga itu bukan karena sholat saya. Bisa jadi saya masuk surga itu bukan karena hijab saya, bukan yang lain-lain. Tapi saya masuk surga itu bisa jadi
karena Allah mentakdirkan paket lengkap ilahi ini yang namanya Fir'aun. Nah, itu, udah. Jadi itu yang pertama yang Bunda harus lakukan, teman saya, menerima paket lengkap ini, itu sehingga Bunda dengan rela, dengan ridho, dengan ikhlas membantu menyelesaikan persoalan utang pengasuhan suami. Yang kedua, tadi itu apa, Bun? Adalah Bunda sampaikan ke suami, gitu ya, abang, ayah bermasalah nggak dengan ketidakmandirian ini, gitu ya. Abang dalam pergaulan abang bermasalah nggak? Kalau suaminya mengatakan dia bermasalah, aku dijauhi sama teman-temanku, oke. Berarti itu utang, Bang. Gitu. Nah, boleh nggak aku sebagai pakaian abang untuk membantu menyelesaikan utang ini? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kesepakatannya, Bang, kalau abang nanti tidak mandiri, izinkan aku untuk mengatakan ya, Bang, bang, ambil sendiri ya. Gitu lah Bapak Ibu. Nah, ini yang kita lakukan kepada ini. Tapi yang paling pertama Mas Adi adalah acceptance menurut amat saya. Acceptance. Jadi penerimaan bahwa ini paket lengkap ilahi itu yang menurut amat saya kunci suksesnya. Jadi banyak juga Mas Adi, ada suami yang punya utang pengasuhan, istrinya nggak punya acceptance yang kuat, sehingga ya Allah, gitu ya, Allah kenapa sih gue jodohnya itu, gitu lah Mas Adi ya. Sehingga dia nggak bisa untuk melanjutkan membayar utang, apalagi SMA gitu. Jadi kita udah punya pembanding gitu ya, kenapa bukan dengan anak kelas 2 IPA 3 dulu ya, gitu lah Mas Adi. Wallahu a'lam. Ya, syukur apa yang ada, jangan dibanding-banding gitu ya ayah ya. Iya. Baik, ini ada lagi nih, gimana cara bangunin anak yang bangunin sholat subuhnya susah? Waduh, ya, yang pertama bisa jadi anak SMA susah itu, yang pertama yang harus kita keluarkan adalah jangan judging, tapi empati, karena ibu bapak juga pernah seumur itu, mungkin jadi bapak dulu ibu bangun lebih susah dari dia, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi jangan judging dulu, empati dulu, gitu ya Bapak Ibu. Empati itu maksudnya, elah susah banget, selalu bangun, iya karena lu keturunan gua sih ya, gitu ya, itu untuk empati, gitu Bapak Ibu. Jadi setelah kita empati, yang kedua adalah anak SMA susah bangun itu lihatlah sebelumnya, gitu ya. Apakah kita sudah melakukan pembiasaan jam biologis kepada anak kita, bahwa setiap waktu itu, setiap misal subuh itu bangun, sudah ada belum pembiasaan jam biologis? Atau jangan-jangan kita nggak punya pembiasaan jam biologis gitu, ayah dan bunda ya. Jadi agak susah kalau kita minta sekarang. Saya ambil contoh ke diri saya Mas Adi. Dulu anak saya di SMP, kalau setuju SMP, saya bilang, Bang, susah banget sih Bang, sholat subuhnya bangun gitu. Saya bilang, ya Allah gitu. Nah anak saya bilang tuh, aku nggak terbiasa bangun subuh gitu. Anda saya bilang, kenapa kamu nggak biasa gitu? Aku nggak punya ayah yang membangunkan aku sholat subuh gitu loh Pak. Jadi memang jam biologisnya nggak terbiasa. Jadi kalau gitu Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut saya, lakukanlah satu, komunikasi. Komunikasi itu kita bilang sama anak kita di SMA, Bang boleh nggak ayah yang ngomong sebentar? Kata si anak kita, boleh ya, apa yang mau diomongin? Ini loh harapan ayah tentang sholat subuh gitu ya. Ayah itu dengan ibu pengen banget, harus clearly nih, harapan ibu bapak apa tentang sholat subuh itu, bangunnya seperti apa, ungkapkan gitu, jangan ngedumel gitu. Ya Allah Bang, udah gede, susah banget bangunnya, nggak jelas dia anak maunya bapak apa, maunya ibu apa, gitu. Dijelaskan, itu namanya komunikasi. Kemudian si abang, si ayah mengatakan, dan ayah pengennya seperti ini. Gitu Bapak Ibu. Nanti dia bilangin kendalanya begini gitu ya. Nah kalau gitu kata si ayahnya, boleh nggak kita ketemu tengah jalan? Ya nak, gitu ya. Tengah jalan itu aturan dan kesepakatan. Ya, termasuklah aturan dan kesepakatan konsekuensi. Nah anak SMA, ya dan muda, SMP sebenarnya, atau kelas tinggi SD sudah bisa kita lakukan. Konsekuensi itu Mas Adi haknya anak. Kewajiban dari kita. Jadi setelah kita sepakat, itu Bapak Ibu, aturan kesepakatan sudah kita sepakat, nanti kalau dia melanggar aturan kesepakatan itu, kita harus tegakkan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Tidak ya, gitu. Sebab kalau anak SMA, SMP, SMA, di konsekuensi yang sudah kita sepakati tidak kita lakukan, gitu ya, nanti ketika umur 15 tahun ke atas, dia susah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dia bisa amar ma'ruf, tapi dia nggak bisa nahi mungkar, gitu Bapak Ibu ya. Karena dia nggak pernah mengalami persoalan konsekuensi, gitu. Jadi itu yang ketiga. Yang kedua, yang keempat adalah kalau anak-anak SMA itu
membangunkan di pagi hari, jangan diurus di pagi hari, Mas Adi. Kalau diurus di pagi hari, wah kita bisa mabok gitu, Mas Adi. Jadi yang kita lakukan adalah anak SMA itu dia tidur. Jadi bicaralah sebelum dia tidur, gitu ya. Sebelum dia tidur, bicara dengan dia, bikin kesepakatan yang tadi itu, sehingga ketika membangunkan tidur, kita nggak ceramah lagi gitu, Mas Adi. Kita hanya menyepakati bahwa ini yang harus kita lakukan, ini kesepakatan sudah kita lakukan. Kalau habis itu udah kita nggak ngomong lagi, gitu Mas Edi. Tapi kalau misalnya dengan anak SMA, pagi hari kita perlakukan dia seperti anak SD, Bang, bangun Bang, ya Allah Bang, kamu numpuk dosa aja Bang, ya Allah Bang, gitu ya, itu dia tambah pegel tuh Mas Edi tadi, ya. Karena dia butuh ketegasan dan ketegaan di usia-usia itu. Allahu a'lam. Bunda Almer bisa di-off-kan dulu ininya, mic-nya Bunda Almer. Ada lagi yang mau bertanya ya Bunda? Terima kasih Bunda Almer. Jam berapa nih ada waktu nih? Saya mohon maaf kalau sampai jam 10 bisa nggak? Tadi. Boleh. Macam 5 menit ya, silakan ya. Iya. Nanti kalau saya bayar hutangnya saya datang ke sekolah aja, bisa di. Masya Allah. Senang sekali nih, tinggal jadwal. Iya, cuman tuh sama teman-teman nggak ngundang sih. Ya. Nanti kita undang deh ya. Iya. Kayak Bunda ada lagi? Atau Pak, mungkin Bapak Ibu guru barangkali ada mau nanya, mungkin Ustaz Reza yang biasa dekat sama anak-anak nih. Monggo Ustaz, barangkali mau nanya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ayah Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Reza. Insyaallah. Senang banget bisa dapat materi lagi. Kalau Ayah Irwan udah ngobrol tuh udah kayak apotek tutup, nggak ada obat ya. Masya Allah. Astagfirullah. Ya, dulu mungkin Ayah Irwan lupa ya, pernah ngundang juga, ngobrol juga sebelum anak-anak lahir bareng-bareng sama alumni UNJ sama Kak Sahid. Ngomongin tentang topi dulu ya, topi ayah. Iya. Ingat. Dulu anak-anak kita masih kecil. Betul. Baik, tapi sekarang saya nggak nanya mengenai pribadi ya, karena ini sekarang saya sebagai guru Ayah di sini. Oh, Masya Allah. Ya, sebagai guru, anak saya yang udah umur 7 tahun ya, perempuan. Jadi pertanyaan saya ya Irwan tadi, Abang jangan dulu. tidak ada judging ya tadi di awal gitu ya. Ini bobo. Ayah bilang ya tidak judging di usia-usia SMA ini. Lalu juga Mic-nya Kang Reza. ada pesan penting juga ya selain judging tadi, dan lebih dikembalikan ya kepada pola pikir anak gitu ya. Juga jangan memaksa tapi melibatkan. Mungkin Ayah Irwan, ini saya nanya secara umum juga, mungkin Ayah Irwan ada pesan-pesan gitu ya untuk kami nih para guru gitu ya, di guru anak-anak di SMA gitu ya, disesuaikan dengan zaman saat ini gitu. Bagaimana kita men-treatment anak dengan cara yang terbaik gitu ya bagi para guru ya, apalagi ketika menghadapi kejadian-kejadian atau mungkin dalam tanda kutip kenakalan anak gitu ya, pastinya sangat beragam ya, tiap anak itu berbeda sekali kenakalannya. Nah, tapi mungkin Irwan punya nasihat khusus buat para guru gitu ya, apa yang respon terbaik apa sebenarnya ketika kita menghadapi kenakalan anak gitu ya yang ada di sekolah. Ini untuk khusus para guru ya yang ada di SMA. Baik, Kang. Itu pertanyaan saya, terima kasih waktunya. Iya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta nasihatnya susah nih Kang Reza, Masya Allah. Kang, kalau saya yang paling penting Kang, megang anak remaja itu jangan pernah kita kalah, itu harus kita pegang. Gitu. Jadi jangan pernah 50-50. Gitu makanya. Jadi mulai Mas, kalau megang anak remaja, Ustaz Fatih akan bangkitkanlah izahmu wahai para guru. Gitu ya.
Jadi jangan kita di bawah, menurut saya. Jadi kuatkan izah bahwa nggak bisa 50-50. Kita harus ngelit, gitu Kang Reza. Jadi harusnya berapa? 60-40 ya, 60-40. Jadi itu dulu awalnya, gitu kan. Jadi kita jangan datang dengan anak remaja itu, anak SMA itu dengan minder, kan. Kalau minder habis kita, kan. Gitu. Tapi menurut saya kita punya izah, gitu ya. Kita punya izah, kita kita ngelit, gitu. Jangan kita jadi follower. Itu satu. Yang kedua, Kang, menurut saya adalah laughing. Laughing itu kalau Ustadz Fatih akan menyebutkan guru yang baik dan benar buat anak-anak remaja, buat anak dewasa itu adalah guru yang dalam tahajudnya itu dia dalam sholat sujud itu dia nangis, dan doa dia sepertiga malam itu dia nangis gitu kepada Allah SWT. Gitu, ya Allah, maaf nih Kang ya, saya agak sedikit emosional nih. Ya Allah, anak-anak ini sedang tumbuh berkembang. Tidak ada kekuatan dari aku ya Allah, gitu ya. Kekuatan untuk membolak-balikan hatinya, gitu ya. Hanya Engkau lah ya Allah. Sama seperti yang Kang Reza lakukan kalau pegang anak SMA, ketika sebelum masuk sekolah itu, halaman sekolah itu kita kan misalnya berhenti motor pinggir dulu sebelum masuk, kita kan diam sebentar ya Kang Reza ya. Kita diam sebentar, kemudian kita melakukan zero mind process itu. Kita melakukan, ya Allah, kita diam sebentar, Allah, ikhtiar sudah selesai semua. Ketika pagar ini terbuka, ini kekuasaanmu ya Allah. Nah, itu menurut saya kata sampaikan yang paling penting. Nah, kenapa itu Kang Reza? Karena berat sekali kan, karena ini puncak dari kehidupan kan. Anak-anak usia 15-16 tahun itu puncak kan, semuanya memuncak di usia itu. Hormonnya memuncak Kang Reza. Itu dia bisa telan kita Kang. Gitu ya, 800% gitu kan. Hormonnya dalam tanda petik membawa dia untuk tidak mau hanya linear tapi zigzag gitu ya. Hormonnya membawa kepada kita, dia selalu mempertanyakan apa yang kita sampaikan. Padahal kita di kampus, di UNJ kita udah habis-habisan untuk menghafal ini begini gitu. Tapi itu dia pertanyakan oleh anak SMA gitu kan. Dan nanya itu ngenyek gitu loh. Gitu ya. Gitu. Nah, itu menurut saya penyerahan diri kepada Allah, zero mind proses itu harus kita lakukan. Kemudian kan, kalau menurut aman saya, kedua adalah komunikasi. Komunikasi dengan anak remaja itu, kalau saya adalah dengarkanlah dia empati. Kalau kita mendengarkan apa yang dibicarakan dengan empati, dia tidak akan berbicara apa adanya ke kita ketika kita mendengarkan dengan empati. Kalau mendengarkan empati itu, Kang Reza sangat pahamlah dengan teman-teman dulu, tidak passive listening. Betul. Tidak juga active listening, tapi deep listening. Deep listening itu kita ngomongnya nggak banyak. Kan ngajar anak SMA ngomongnya nggak banyak ya kan. Kalau ngomong banyak itu ngajar anak TK, gitu ya. Karena SMA itu kan kita banyak mendengar kan. Jadi kalau dia ngomong itu kita cuman gini aja kan. Oh, oke. Masya Allah. Masya Allah. Gitu ya Kang ya. Oh gitu ya. Oh, gimana? Terus gimana? Kan gitu ya Kang ya. Itu karena kita SMA kan kita tidak lagi sebagai seorang teacher, tapi sebagai seorang coach gitu. Jadi dengarkanlah dengan empati anak kita SMA itu, dia akan berbicara kepada kita apa yang dia rasakan. Kemudian yang kedua menurut saya adalah bicara dengan respect. Dia pasti mendengarkan semua nasihat kita, insya Allah. Ya, dia insya Allah mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tapi syaratnya respect. Jadi kalau gitu Kang Reza, menjadi guru di SMA itu periksa dua hal. Seberapa besar empati kita, betul. Dan seberapa besar respect kita, gitu ya. Kadang-kadang Kang Reza, saya ngerasain, saya ngajar di Aliyah Kak, gitu ya. Kadang-kadang ketika anak-anak kenapa nggak mau ngomong sama saya, karena empati saya minim Kak. Karena saya bermasalah dalam soal empati, gitu kan. Sehingga saya gampang sekali ngejudge gitu ya. Untuk berempati ke anak tuh susahnya luar biasa, gitu. Karena bang empati saya, gitu ya, kan dua saya di dalamnya itu empatinya kurang, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, periksalah seberapa jauh respect kita. Nah, kata para ahli, Thomas Lingona mengatakan, sungguhnya megang anak remaja itu salah satunya nih Kang ya. Kalau dia punya respect yang kuat, dia punya empati yang kuat, kita sebenarnya sudah pegang tali kendali sebenarnya. Ya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ahilman. Empati dan respect gitu ya.
Masih banyak sebenarnya mau nanya, tapi udah jam 10:03. Saya kira nanti BS itu bisa dijadwalkan ya, Ayah Hilman kapan bisa ke sekolah gitu ya. Iya, gantiin ke sekolah ini ayah. Susah. Setengah hari mungkin gitu ya. Ngopi-ngopi Kang Adi. Ya. Baik Ayah Bunda dan Ayah Hilman, alhamdulillah kita tetap pencerahan dagingnya semua, moga-moga nggak jadi kolesterol ya. Insyaallah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Yang tadi saya sampaikan ke Pak Reza juga masih berlaku buat kita sebagai orang tua, karena orang tua guru tuh beda-beda tipis gitu kan. Kita nanti coba jadwalkan lagi, nanti biar Bu Estu lah yang ngatur, kita tinggal ikut aja. Mudah-mudahan ada waktu yang tepat dan tempat yang tepat juga gitu ya.